Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado dan pagi hari ini kita sudah masuk di segmen perbincangan dan saya akan memandu jalannya perbincangan di pagi hari ini dan saudara hari ini tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Nah, kenapa hari ini harus diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia? Ya, kita akan bahasnya pada pagi hari ini dengan Dr. Victor Joseph, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, selaku Pokja Hipertensi Pengurus Pusat PERKI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih sudah diundang. Ya, dan pagi hari ini kita akan membahas topik ukur tekanan darah, kendalikan hidup lebih lama. Nah, ini tentunya sangat relate sekali dengan hari ini yang bertepatan dengan Hari Hipertensi Sedunia tahun 2024. Karena memang kadang-kadang orang ya dok ya tidak terlalu memperhatikan ini, tidak terlalu tidak mengukur tekanan darah secara rutin, apalagi mengendalikan untuk padahal sebenarnya itu untuk kita hidup lebih lama. Ya, nah, oke, dokter, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Hipertensi dulu ya untuk terima kasih. Untuk PERKI tentu saja ya. Nah, dan ini sesuai topik kita dok. Ini ukur tekanan darah kendalikan hidup lebih lama. Ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya dari pengendalian hipertensi ini di mananya dok? Di aspek makannya pasti. Makan ya, karena kan ya selain memang kita tahu bahwa hipertensi ada juga yang memang keturunan ya. Tapi paling besar sebenarnya adalah di asupan kita, terutama asupan garam ya. Kemudian bahan-bahan yang bisa memicu adanya bahan-bahan makanan yang bisa memicu adanya hipertensi. Termasuk juga kurang bergerak. Kurang berolahraga itu juga. Itu juga olahraga juga salah satu hal yang wajib ya. Betul, itu kalau memang sama sekali belum pernah kan kena hipertensi. Tapi kalau sudah pernah ya tentu obat-obatnya harus bisa diminum secara rutin gitu dulu. Nah, ini kan kalau mengukur tekanan darah kan tidak semua orang misalnya ada alat tensimeter di rumah. Betul. Mungkin mereka kesulitan ya kadang-kadang akhirnya jadi setiap pergi ke dokter bilangnya ini tidak terkontrol karena ya mungkin tidak melakukan kontrol secara rutin. Bagaimana untuk hal itu? Ya baru saja kita bicara ya tadi ngobrol ya tadi pegawai di sini tensinya sudah 250 dan dia masih bawa motor sendiri ya ke rumah sakit. Wah itu luar biasa itu ya. Ya sayang sekali memang tensi yang tinggi itu tidak selalu diikuti oleh keluhan. Nah ini yang saya bahaya. Kalau dia misalnya keluhan paling banyak itu biasanya sakit kepala atau di tengkuk ya. Kalau orang Manado bilang pantai leher. Pantai leher, Nah itu bagus gitu, jadi otomatis ada alarm faktor yang bisa membawa dia ke layanan kesehatan. Yang jadi persoalan adalah, itu juga pernah kami alami, kalau misalnya orang bikin baksos gitu ya, ya otomatis kan kalau baksos kan warga kan antri. Begitu kita tensi banyak yang di atas 200 dan tidak ada keluhan sama sekali. Nah ini yang bingung ini, karena kalaupun kita mau minta rawat, dia akan merasa, mau rawat apa kitanya ada kita sehat-sehat. Kita sehat-sehat. Nah, itu yang membingungkan. Akhirnya kami putuskan untuk ya oke, boleh di rumah tapi minum obat. Itu kalau hipertensinya tanpa keluhan yang mengarah ke organ target ya. Seperti mata misalnya tiba-tiba kabur atau misalnya otak dia sudah ada gejala stroke atau kalau jantung sudah sesak misalnya ataupun ginjal misalnya ya. Nah, itu tentu tidak butuh rawat. Tapi kalau tensi 200 kemudian dia sudah ada gejala-gejala atau komplikasi ke organ itu ya tentu harus dirawat. Nah ini saya tertarik dengan dia tensi tinggi ya dok ya, tapi kok tidak merasakan apa-apa. Padahal seharusnya kan ya kayak tadi dokter katakan ya, orang pasti rasa di pantai leher kok rasa tegang, rasa itu. Tapi ternyata ada juga yang tidak merasakan apa-apa. Nah itu tingkat bahayanya mana lebih bahaya dokter? Dengan yang tidak merasakan, dengan yang ada tanda gejala? Dua-dua sebenarnya berbahaya ya. Cuman kalau dia merasakan gejala ya itu saya bilang, dia akan mencari pertolongan gitu. Tapi yang tidak, dia tidak akan mencari pertolongan dan tiba-tiba dia sudah stroke misalnya. Itu kan terjadi kan. Tiba-tiba dia sudah tidak bisa menggerakkan kaki atau tangannya gitu ya. Dan tentu mungkin tetap akan pulih ya, tapi kan waktunya akan lebih panjang gitu. Dibandingkan yang memang belum sampai terjadi seperti itu, tapi dia sudah berobat, sudah minum obat lebih dulu. Gitu. Nah apalagi misalnya ya dok ya, orang yang tidak merasakan gejala apa-apa, tiba-tiba dia ternyata sudah kena serangan darah tinggi dan tiba-tiba dia kena stroke, mungkin dia pikir saya hanya lemah jauh di tangan, kram-kram. Nah, ini kan stroke, ya. Dia pikir istirahat aja di rumah. Nah, itu sebenarnya yang baiknya bagaimana untuk penanganan kalau merasakan seperti itu? Memang sebaiknya kita melakukan kontrol tensi secara rutin. Kalau kita normal ya 1 tahun 1 kali lah.
Itu kan sebenarnya cukup tidak merepotkan ya, kan setahun sekali ya. Apalagi sekarang kalau kita lari aja di lintasan lari sekarang sudah banyak yang suka ada tensi-tensi gitu ya, secara sukarela. Kemudian kita bisa ke puskesmas atau kalau di kantor-kantor ada poliklinik, bolehlah sekali-sekali kita cek tensinya. Itu aja yang paling penting. Kemudian dengan mulai membiasakan hidup aktif gitu ya. Kalau bisa jangan diam gitu ya. Olahraga lah walaupun hanya jalan gitu ya. Jalan-jalan kecil 30 menit sampai 1 jam, 2-3 kali seminggu mungkin. Ya saya rasa itu harusnya tidak merepotkan kita. Oke dokter, mungkin pada saat umur berapa kita mesti wajib untuk melakukan kontrol tekanan darah atau cek tekanan Kalau darah? secara teori sih harusnya di atas 40 lah ya. Oke. Tapi kan sekarang prevalensi hipertensi tambah kesini tambah muda ya. Nah, 30-an sudah mulai ada gitu ya. Jadi ya mungkin 30 tahun saja sudah bisa. Jadi pada saat misal terindikasi ada Ya. Terindikasi tekanan darah misalnya tinggi. kita dari keluarga yang punya Oke, keturunan secara hipertensi. genetik ya. Nah tentu kita harus lebih aware ya. Kalau bisa masih lebih muda kita sudah mulai tensi. Karena sekarang 20-an aja sudah terdeteksi hipertensi, tekanan darah tinggi. Itu faktor genetik Ya, juga faktor barangkali dok genetik ya. juga. Nah sebenarnya kalau saat ini puskesmas pun sudah mudah sekali dijangkau. Iya. Karena sebenarnya tidak ada alasan Harusnya untuk vaskes primer ya. untuk masyarakat Kota Manado dan Sulawesi Utara untuk memeriksakan Memeriksa tekanan darah, iya. Nah, oke, dokter, ini kan pastinya kalau kita ada mengukur tekanan darah, nah itu adalah supaya kita bisa mengendalikan, ya. Betul. Nah, tapi mengendalikan itu secara pribadi kita, kalau misalnya kita ya tanpa obat itu bisa tidak? Oh bisa dong ya. Jadi hipertensi kan selalu kita mulai dengan tanpa obat ya. Oke. Tentu kita bisa mulai dengan mengurangi konsumsi garam ya. Kemudian yang kedua kita mulai lebih aktif berolahraga gitu ya. Karena sudah banyak penelitiannya bahwa exercise itu dapat menurunkan resiko untuk terjadi hipertensi. Iya. Dan yang ketiga mengelola stres dengan baik. Kita tidak mengatakan lagi, kalau dulu kita selalu bilang menghindari stres atau jangan stres. Tidak bisa. Stresor itu ada di mana saja gitu ya. Yang perlu untuk kita latih adalah skill kita untuk mengelola stres itu dengan baik ya. Karena banyak sekali juga stroke misalnya atau hipertensi yang tidak terkendali karena ketidakmampuan kita untuk mengelola stres dengan baik. Dan itu yang kemudian membuat terjadinya serangan seperti stroke misalnya atau serangan jantung. Oke, Dr. Victor, saya masih ingin membahas lebih banyak ya tentang hipertensi ini karena ini juga salah satu penyakit yang banyak di masyarakat Sulawesi Utara ini ya. Tertinggi ya se-Indonesia. Nah, oke, kita akan bahas ini, terakhir, kita akan lanjutkan dan saudara jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya, kembali lagi bersama kami di segmen perbincangan Sapa Manado dan masih dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia kami membahas topik ukur tekanan darah, kendalikan hidup lebih lama. Masih dengan Dr. Victor Joseph, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, selaku juga Pokja Hipertensi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Ya, oke dok, ini tadi saya terhenti ya. Ini kan ternyata memang harus kita bisa kendalikan stres, kendalikan juga makan, kendalikan ya lain-lain gaya Yang hidup susah lah. kan di Itu Manado yang ini kan, itu San. agak susah. Nah, ini kan hipertensi ini penyakit yang banyak dan ternyata tadi dokter bilang di penghujung segmen sebelumnya masih Sulawesi Utara ya, masih untuk Riskes 2018 ya. Iya, yang 223 belum keluar. iya, yang terakhir masih Sulawesi Utara yang tertinggi untuk kasus ini. Nah, ini kira-kira dari karena gaya hidup kah atau apakah ini yang menyebabkan seperti ini? Ya, yang paling pertama keturunan ya. Kita Oke. memang daerah yang sangat tinggi hipertensi dari orang tua kita ya. Kemudian yang kedua ya pasti akan kembali ke gaya hidup ya. Kita tahu bahwa daerah kita dalam suka dan duka kita selalu makan gitu ya. Mau nikah, mau baptis, mau apa semua itu makan. Sayangnya kita belum terbiasa dengan tradisi memisahkan garam. Oke. Nah kalau di Jawa itu mereka sudah mulai ada itu seperti itu. Termasuk di kafe, San. Jadi kalau di rumah makan tuh kadang-kadang garamnya nggak langsung ditaruh. Jadi dia dipisahkan. dipisahin aja. Sama dengan gula juga dipisahkan. Nah itu sebenarnya cukup baik ya, supaya masing-masing bisa mengontrol kadar garam yang cocok buat dia. Gitu. Ada orang yang kalau belum asin sekali, dia rasa belum enak gitu. Sementara ada yang sedikit saja dia rasa asin sekali. Dok, sorry kita potong nih dok. Ini ada orang yang bilang
kalau orang hipertensi ini malah dia lebih suka yang lebih asin. Betulkah demikian atau tidak? Ya, tapi tetap harus dikurangi ya, karena strategi kita mengendalikan hipertensi kan bukan hanya lewat obat kan, tapi juga gaya hidup. Gaya hidup itu mencakup asupan garamnya. Karena kita sebenarnya nggak butuh garam yang banyak-banyak kan sebenarnya. Iya. Kita cuma butuh sedikit gitu. Garam ataupun natrium gitu. Nah itu yang memang saat ini di Pokja kita, hipertensi Perki Pusat tuh, kita memang sedang bahkan kita sampai bikin buku khusus tentang diet garam itu gitu. Oke. Kalau di Sulawesi Utara tidak begitu itu ya. Yang banyak pemakaian garam itu di daerah Jawa Barat, terutama daerah pegunungan ya. Karena ikan asin itu adalah ikan sesuatunya yang bisa bertahan. Kalau kita di daerah laut tuh enak, kita ikan fresh semua kan. Tapi di daerah-daerah bukit, daerah-daerah gunung itu kan, apalagi kalau dia tidak punya kulkas ya atau gimana dia mau memastikan itu masih segar. Nah, satu-satunya yang bisa bertahan itu hanya ikan asin. Tapi memang enak itu. Itu enak masalahnya. Apalagi pakai sambal ya. Iya. Nah, cuma ya itu tinggi sekali kadar. Oke, dokter, ini ya memang makanan enak ternyata belum tentu baik untuk kesehatan. Ya pasti di situ. Nah, ini kita juga ingin tahu nih, kira-kira komplikasi apa saja sih yang disebabkan oleh hipertensi? Ya, tadi saya sudah sempat sebut juga bahwa ada 4 target organ dari hipertensi. Yang pertama adalah jantung sendiri ya. Otomatis akan terjadi penebalan otot jantung ya. Dan ujung-ujungnya kalau tidak terkendali akan menyebabkan gagal jantung ataupun malah serangan jantung. Terus yang kedua stroke ya, stroke yang paling umum, yang paling banyak ya. Kemudian yang ketiga adalah ginjal. Banyak sekali pasien cuci darah sekarang ya San, kalau ke rumah sakit ya. Saya rasa teman-teman dari bagian penyakit dalam juga menghadapi banyak sekali pasien-pasien yang harus cuci darah. Ada yang mau cuci darah, ada juga yang harusnya cuci darah nggak mau. Nah itu kadang-kadang juga mereka berarti bisa meninggal. Perlu ya. edukasi lebih juga. Betul. Dan yang terakhir mata. Jadi kalau mata kita mulai kabur, jangan-jangan karena hipertensi juga. Bukan pusing itu dok ya? Takutnya malah kadang dia bisa ditanyakan juga ke sejawat dokter mata, dia bisa pecah pembuluh darahnya di mata gitu. Karena tekanan yang sangat tinggi kan. Apalagi mata kan pembuluh darahnya kecil-kecil ya. Nah dalam batas mana dok dia kaburnya itu seperti apa? Apakah dia hanya hilang? Mungkin lebih dipahami oleh dokter mata. Tapi intinya bahwa kalau terus ada darah tinggi, mata sok kabur, nah hati-hati, lebih baik berperiksa. Untuk turunkan tekanan darahnya, dan kalau sudah ada komplikasi lanjut di mata untuk diperbaiki atau ini sangat mengedukasi sekali buat pemirsa di rumah, karena memang ya inilah kadang-kadang kita tidak sadari ya kan dok ya, kita biasanya ternyata sudah ada tanda-tanda gejala ini tapi kita tidak sadar, kita pikir ini hanya pusing aja kali, mata kabur atau apa ya kan. Nah ini cara pengobatan selain yang tadi, selain yang olahraga, selain mengontrol makanan dan minum obat, kira-kira apa lagi? Saya kira memang strategi kita hanya 3 itu sih untuk hipertensi. Jadi pertama pengendalian makanan ya, jadi kadar garamnya jangan terlalu tinggi. Kemudian aktif berolahraga, dan yang terakhir ini kalau memang sama sekali 2 ini sudah tidak bisa atau tidak terkendali lagi, maka mau tidak mau kita harus kasih obat. Obat pun bermacam-macam. Banyak sekali jenis obat. Dokter Victor, ada kan yang bilang kunyah hijau bawang putih, itu betul atau tidak? Nah, saat ini pun kita tahu bahwa pemerintah pun sedang berusaha untuk menggalakkan obat-obat tradisional. Ya. Nah, memang beberapa sudah dipercaya sekian lama ya bahwa itu berkhasiat untuk tekanan darah tinggi. Tetapi tentu saja kalau untuk kita ilmu kedokteran, kita harus berbasis evidence atau berbasis bukti ya. Tentu boleh saja kalau memang selama ini ternyata menolong, silahkan ya. Tapi untuk kita anjurkan, misalnya kalau saya pribadi ke pasien, belum bisa karena dia belum melalui serangkaian uji ya. Tapi kalau memang orang tua kita di kampung-kampung merasa bahwa itu memang berkhasiat, ya kenapa tidak? Gitu. Iya. Dan salah satu juga ketimun katanya. Ketimun ya, ketimun, bawang putih ya kan. Saya kira itu sebenarnya membuka peluang untuk diteliti lebih lanjut ya, karena kalau memang bisa ya kenapa tidak kan, apalagi kan itu sebenarnya banyak di sekitar kita ya, daripada obat-obat yang kimia ya. Nah dokter, kalau misalnya ada penyakit yang bisa menyebabkan juga hipertensi, misalnya kayak kolesterol itu beresiko juga akan bisa untuk ke hipertensi. Jadi hipertensi ini sebenarnya temannya ada 2 ya, betul, tadi dislipidemia atau kolesterol, dan diabetes kencing manis. Jadi biasanya pasien-pasien kita tuh selalu punya pasangan-pasangan ini gitu. Jadi either dia hipertensi dengan kolesterol atau
hipertensi dengan gula. Nah, kalau dia sampai berpasangan gini, ini tinggal tunggu waktu. Ini bom waktu untuk dia kena serangan jantung misalnya. Atau bom waktu untuk dia kena ginjal misalnya ya, gangguan ginjal kronis. Jadi biasanya kita satu paket, kalau dia ada hipertensi, kita sudah harus periksa ini gula darahnya gimana, kolesterolnya gimana. Begitu pula mungkin dari orang yang sakit gula, tensinya gimana atau kolesterolnya gimana. Jadi memang harus dicek rutin juga ya, Dok ya? Sebaiknya setahun sekali ya. Jadi orang yang memiliki penyakit diabetes ataupun Dicek kolesterol itu harus tensinya. sering-sering dikontrol Biasanya ya? dia pasangan dia ini. Sama, satu paket. Oke. Dan datang biasanya sudah dengan komplikasi. Apakah dia dengan stroke-nya atau dengan gangguan jantungnya, apakah dengan jantung koronernya atau gagal jantungnya. Nah, apakah jika ada komplikasi ini yang bisa akhirnya menyebabkan sakit ginjal juga, gangguan ke ginjal itu? Bisa sekali. Jadi kadang-kadang malah semuanya dia dapat satu paket komplit ya. Sudah ada gangguan ginjalnya, sudah ada stroke-nya, sudah ada gagal jantungnya. Semua dia dapat. Berarti kita harus betul-betul mengendalikan. Nah, sebaiknya dicegah lah supaya jangan sampai ke situ. Apalagi di usia-usia produktif ya, 40-an ya, di saat kita masih memiliki beban tanggungan untuk keluarga ya. Kalau sampai terjadi seperti itu kan efeknya akan sangat besar ke keluarga. Betul. Oke, kita akan masih membahas kira-kira bagaimana selanjutnya di segmen berikut. Saya ingin tahu ini menggali dokter gimana sih untuk kita, ya pastinya semua orang ini ingin hidup lebih lama pastinya ya. Kira-kira bagaimana tips-tipsnya kita akan bahas sebentar. Dan jangan kemana-mana, usai pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Iya. Ya, Anda kembali bersama kami di segmen Perbincangan Sapa Manado, masih bersama dengan Dr. Victor Joseph, spesialis jantung, pembuluh darah, dan konsultan. Dan kita masih membahas topik ukur tekanan darah, kendalikan hidup lebih lama. Yang pastinya karena hari ini tanggal 17 Mei merupakan hari hipertensi sedunia. Nah, dokter, kita sudah bahas banyak ya ini bagaimana, kenapa sih harus kita rutin mengukur tekanan darah, bagaimana kita harus mengendalikan. Nah, ini pasti semua orang hidup lebih lama. Nah, bisakah orang hidup lebih lama tanpa hipertensi? Bisa sekali ya. Kan Susan kan tidak hipertensi, saya juga tidak. Dan kita berusaha supaya anak-anak muda kita jangan hipertensi ya. Karena tambah ke sini tuh tambah muda, itu persoalannya. Dan itu menjadi burden ya buat negara ya. Karena otomatis negara harus menyediakan jaminan kesehatan yang lebih banyak lagi ya. Kebanyakan kalau dia dari masih muda dia sudah hipertensi kan. Otomatis itu harus disediakan. Karena obat-obat hipertensi itu sayangnya itu seumur hidup. Tidak bisa lepas lagi. Nggak bisa lepas. Jadi sekali kita hipertensi, kita harus minum obat terus-menerus ya. Makanya kita selalu berusaha pada preventifnya ya. Kita cegah atau sedapat mungkin kalaupun dia hipertensi itu lebih terkontrol kalau bisa belum dengan obat ya, bisa dengan pengendalian makanan atau dengan gaya hidup yang lebih sehat. Karena sekali dia minum obat itu sudah harus terus-menerus. Itu masalahnya. Dan kadang-kadang bukan hanya satu macam ya, kayak Ibu yang tadi tuh 2 macam, 3 macam. Dan tentunya cukup merepotkan ya untuk orang. Gitu. Ini advice-nya luar biasa karena walaupun Dr. Victor seorang dokter spesialis jantung, tapi malah menyarankan cobalah diatur pola hidup ya, dokter ya. Sedapat mungkin kalau nggak pakai obat, kenapa tidak? Gitu ya. Nah, dokter, ini kan zaman sekarang memang mungkin karena kebutuhan hidup yang lebih banyak dan juga kecanggihan teknologi yang lebih besar. Nah, orang-orang kadang-kadang masih anak-anak pun main game, bikin emosi. Nah, itu apakah bisa jadi pemicu juga? Bisa. Dan ini anak-anak kan sekarang suka mengkonsumsi kadang-kadang makanan-makanan yang tinggi garam ya. Itu kan yang seperti itu. Nah, itu juga berbahaya sebenarnya dalam jangka waktu yang lama dan dalam jumlah yang banyak ya. Karena itu banyak juga ke ginjalnya sebenarnya. Jadi sekarang juga banyak, saya rasa dari teman-teman ginjal juga bisa menambahkan, sudah banyak juga tuh anak-anak yang sayang sekali ginjalnya juga kena karena dari hipertensi. Hipertensi pada anak-anak juga sudah lumayan banyak sekarang. Berarti kita mesti awas juga. Tolong ibu-ibu juga untuk mengawasi makanan-makanan kemasan ya. Kan sebenarnya harus ada nutrition fact kan di setiap. Ya, kita bisa cek situ. Ya, bisa dicek di situ ya. Harusnya semua makanan-makanan yang dalam kemasan itu punya nutrition fact dan kita bisa lihat kadar garamnya, natrium ya, berapa gitu.
Oke, Dr. Victor, ini luar biasa pembahasan kita, sangat-sangat edukatif sekali. Nah, ini Dok, kira-kira dari Perki sendiri apa yang akan dilakukan ini untuk kita, ya khususnya dalam rangka hari anti hipertensi kita ini? dari Hipertensi. Perki itu mengambil tema yang cukup unik, yaitu garam. Oh ya? Jadi kita saat ini sedang berusaha mengedukasi pemerintah untuk mulai memperhatikan kadar garam di setiap kemasan makanan. Gitu. Oke. Jadi kalau di FDA Amerika itu mereka sudah sangat ketat gitu ya. Kadar garam yang diizinkan tuh hanya sampai sekian misalnya ya. Nah, kita Indonesia tuh kita masih tentu kita bekerja sama dengan POM ya, dengan dokter spesialis gizi klinik juga untuk mulai mengedukasi, karena memang ini salah satu mata rantai yang penting gitu, yaitu bagaimana kita mengelola supaya makanan-makanan kita tuh jangan terlalu tinggi garamnya gitu. Oke. Dalam strategi penanganan hipertensi secara umum ya. Oke, dan kira-kira dari Perki sendiri apa kegiatan-kegiatan akan dibikin selain? Untuk Pokja Hipertensi Perki, besok kita ada Zoom, ada webinar ya nasional. Kemudian untuk kita di Sulut, kita besok pagi ada di kantor gubernur. Ya mungkin kita masuk di apelnya mereka. Kemudian ada kampanye sekitar 10 menit dan mungkin ada senam, ukur tekanan darah seperti tahun lalu. Oke, Dr. Victor, kira-kira ini di penghujung pembahasan kita ya, kira-kira apa harapan bagi masyarakat Sulawesi Utara yang lagi menyaksikan tayangan ini? Oke, kita tuh mengharapkan Sulawesi Utara tetap menjadi daerah yang sehat ya, karena kita sangat berpotensi untuk terjadinya penyakit-penyakit degeneratif ya. Data-data kita sangat tinggi lah untuk penyakit-penyakit seperti itu. Tentu kita mau agar masyarakat kita bisa bebas lah dari penyakit-penyakit seperti ini ya, supaya kita bisa lebih produktif dan membangun daerah ini. Gitu. Oke, baik Dr. Victor, terima kasih. Terima kasih untuk Kompas TV. Semoga sukses terus dalam kita menyehatkan campaign, masyarakat Sulawesi Utara. Terima kasih Bu Susan. Dan Thank you. untuk garamnya memang kita harus terus kontrol. Jangan terlalu tinggi. Oke, Dr. Victor Yosef, terima kasih. Dan saudara, kasih. demikianlah perbincangan kita. Semoga bermanfaat dan kita boleh terus ngecek ya, cek, ukur, dan kita kendalikan hipertensi untuk kita bisa hidup lebih lama lagi. Dan sebelum kami menutup perjumpaan di pagi hari ini, kami akan menghadirkan kata motivasi untuk Anda. Kami akhiri seluruh sajian Sapa Manado untuk pagi hari ini. Saya Susan Palingan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.